Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan luar biasa ya, sehat dan juga semangat gitu. Nah, ketemu lagi bersama Pak Indra pada hari ini. Hari apa? Sekarang hari Rabu ya. Sebentar ini kenapa nggak muncul? Nah, oke, hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 1 September. Alhamdulillah kita sudah eh, menginjak ke bulan September tahun 2021, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada materi atau mata pelajaran matematika. Matematika, ya. Nah, di mana kemarin sedikit atau misalnya sebelum kita lanjut nih, Pak ingatkan kembali untuk yang belum selesai aktivitasnya, silakan selesaikan terlebih dahulu dan cari tempat duduk yang nyaman dan bisa menyimak video ini dengan baik ya. Nah, kemarin Pak Indra ingatkan kembali kita sudah belajar tentang bilangan bulat ya. Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, dengan perbedaan yang paling kontras dengan bilangan yang lain, gitu, yang disebut dengan bilangan bulat itu ada negatif ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya gitu ya. Artinya ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkalian bilangan bulat ya. Perkalian. Nah, nanti kalian latihan kembali ya dengan beberapa soal gitu ya, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Namun bedanya dengan pembelajaran kemarin gitu berbasis buku di mana ya beberapa teori dasar gitu ya. Nah, sekarang Pak Indra akan mencoba langsung terhadap soal di mana nanti kalian dapat menyelesaikan soal terkait dengan perkalian bilangan bulat ya supaya mungkin langsung ke contoh gitu ya. Jadi teori-teorinya mungkin nanti kita belakangan gitu ya. Dari mana asalnya ini gini-gini ya itu ya. Sekarang kita coba. Nah, ini harus penting dicatat nih. Panda di sini ditulis ya, penting. Penting sekali ya, ini pentingnya juga penting sekali. Nah, tentang prinsip-prinsip perkalian bilangan bulat ya. Jadi nomor satu, seandainya ada perkalian, ini contoh Panda lambangkan ya, positif ini seperti ini. Nah, seandainya ada perkalian bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti bilangan itu juga positif. Nah, kemudian yang kedua, seandainya bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan itu negatif. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga negatif. Namun, yang terakhir, yang keempat, seandainya bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Nah, ini yang paling penting ya, harus diingat nih. Jadi pada dasarnya seandainya di salah satu bilangan baik itu di kiri, ini ya, yang ini yang di kiri ataupun di kanan, ada yang negatif, salah satunya, maka hasilnya itu akan negatif. Baik berapapun bilangannya. Seandainya di salah satu bilangannya itu ada bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Berbeda dengan keduanya negatif, justru hasilnya positif. Gitu ya, ini itu cepatnya ya. Nah, nanti akan berhubungan dengan operasi penjumlahan juga supaya lebih memudahkan. Oke? Nah, itu ya. Ini terkait dasar tentang penyelesaian perkalian bilangan bulat. Contohnya nih, kita langsung di sini kita punya soal ada 1, 2, 3, 4, 5 soal ya.
Nah, di sini ada negatif 7 dikali dengan positif 8. Ingat, seandainya ada salah satunya yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, cuman sekarang negatif berapa kan? Nah, silahkan kalian kalikan antara negatif 7 dan positif 8, atau langsung saja 7 kali 8, karena di sini pasti hasilnya negatif ya. Itu berapa? 56 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada negatif dikali dengan negatif. Negatif 15 dikali dengan negatif 9. Ya, ingat ke sini. Negatif kali negatif hasilnya positif. Tinggal kalikan. 15 kali dengan 9, yaitu 135. Positif ya, 135. Nah, Pak, kalau misalnya kayak gini gimana nih? Ada 3 justru. Nah, coba lihat. Positif 5 dikali dengan negatif 12 dan dikali dengan positif 9. Kalian selesaikan salah satunya terlebih dahulu. Boleh dengan tanda kurung seperti ini ya. Nah, jadi awali dengan positif 5 kali negatif 12. Ingat, tadi salah satunya ada negatif ya. Maka hasilnya juga akan negatif. Jadi di sini negatif 60 dikali dengan berapa yang belum? Dikali dengan 9. Nuh, kan jadi mudah. Di sini ada 60 dikali dengan 9. Salah satunya ada negatif. Hasilnya pasti negatif. Berapa? Negatif 540. Kemudian muncul pertanyaan kembali, Pak, kalau misalnya saya mah mulainya mau dari sini dulu nih. Negatif 12 kali 9 dulu. Bisa nggak? Kita coba ya. Nah, di sini hasilnya ingat ya, negatif 540. Oke, kita coba seandainya kita mulai dari sebelah sini dulu, yaitu negatif 12 dikali dengan 9. Salah satu bilangannya ada bilangan negatif, pasti hasilnya juga negatif. Cuman ingat di sini ada yang belum ya, jadi kita tulis dulu 5 dikali, nah ini hasilnya berapa? 12, negatif 12 kali 9 hasilnya pasti negatif. Berapa negatifnya? Negatif 12 kali 9, 108. Oke, nah tinggal dikali kembali. Karena di salah satunya ada negatif, pasti hasilnya negatif. 108 dikali dengan 5. Hasilnya tetap 540. Ya. Nah, itu karena di sini semuanya operasi perkalian. Nanti beda kalau misalnya salah satunya ada yang penjumlahan ataupun pengurangan. Ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Selanjutnya ada negatif 10 kali 45 dikali negatif 6. Kalian juga boleh nih, mulai dari sini dulu. Ini berarti negatif 400, berapa? 10 kali 45, negatif 450 ya. Nah, dikali dengan negatif 6. Nah, kalau ini negatif kali negatif, hasilnya positif. 450, negatif 450 dikali negatif 6, pasti positif. Positif berapa? Tinggal kalikan kalian, silahkan. 450 kali 6, hasilnya berapa? 2700. Oke? Nah, nanti kalau misalnya dicoba nih, yang sini dulu mungkin dicoba nanti apakah sama atau enggak ya. Nah, ke sini. Oke? Sekarang terakhir nih. Terakhir di sini punya 125 dikali dengan negatif 20 dikali dengan negatif 14. Oke, kita coba mulai dari sini dulu ya. Nah, negatif kali negatif. Negatif berapa? Negatif 20 dikali dengan 14. Hasilnya pasti positif ya. Kita tulis dulu yang ininya nih, karena di depan. 125 dikali, hasilnya berapa ini? 20 kali 14. Positif 280. Nah, tinggal kalikan deh. Kali dengan berapa? 125 ya. Hasilnya berapa? Coba ya, dihitung ya. 35.000. Oke, maaf. Nah, seperti ini. Jadi mudah ya sebetulnya, asal ingat nih, ini nih, yang ini nih harus diingat nih. Nah, ya, yang paling pentingnya di sini. Oke. Jadi
positif kali positif, positif, negatif kali positif, negatif, positif kali negatif juga negatif, negatif kali negatif, positif. Oke, seperti itu. Nah, nanti berhubungan dengan pengurangan dan penjumlahan nih. Coba kalian di sini lihat ya. Kamnya di sini ada 10, ya ini aja ya yang kita perhatikan, yaitu antara nomor B dan juga C ya. Mudah-mudahan ini juga membantu ya setelah kita belajar tadi. Misalnya di sini ada 10, positif 10 dikurangi negatif 14. Nah, kalian bisa keluarkan nih kurung ini. Misalnya tinggal negatif dikali negatif, di sini hasilnya positif ya. Jadi bisa disebut dengan 10 ditambah 14. Hasilnya 24. Gitu ya. Nah, yang ini misalnya, jika kita keluarkan negatif kali positif, hasilnya negatif. Ya, jadi negatif 25 dikurangi 53. Kalau misalnya gini kan jadi bertambah ya. Jadi hasilnya berapa? 70 negatif 78. Nah, kan itu ya. Itu mungkin beberapa contoh hubungannya dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Oke? Mungkin untuk pembelajaran ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Semoga sedikit dan banyak paham terkait dengan perkalian. Nanti besok atau minggu depan kita akan belajar tentang bagian. Terima kasih dari Pak Indra. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.